Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul afadil, sadatul asatidzah wal ustadzat al-a'izzah, wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidil Ustaz Al-Profesor Kiai Haji Ad-Doktor Abdul A'la Tima Izzuh, para wakil rektor, para dekan, para dosen, dan segenap sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, para tamu undangan, para hadirin hadirat sekalian teristimewa, anak-anakku para mahasiswa yang tercinta. Saya itu paling pusing kalau diundang di kampus itu, apalagi untuk acara-acara akademis seperti seminar ini. Yang saya takuti itu temanya itu saya biasanya nggak paham. Temanya itu mesti aneh-aneh, apalagi kalau win itu kita di sini gitu loh. Kepingin kelihatan kuda itu harus nganggo bahasa Inggris, gak campur aduk bahasa Jawa, gak karu-karuan ini. Saya semalam tidak bisa tidur karena baca tema itu bingkai-bingkai itu apa ini. Ya akhirnya kembali kepada fitrah saya, ngomong semau saya. Ini kalau kita dengarkan pembicaraannya Dr. Abdul Halim tadi, itu meresahkan kondisi Islam. Padahal Islam ini beliau kenal dulu-dulunya baik-baik saja, belakangan tiba-tiba menjadi tidak baik. Tentu ada ceritanya itu. Kemarin ketika di Muktamar NU ada tema Islam Nusantara, wah geger kabeh. Ini bedanya apa Islam Nusantara dengan Islam Arab, dengan Islam titik, Islam yang tidak pakai embel-embel. Jadi kalau kita melihat sejarah, sebenarnya sejak permulaan Islam itu, saya tidak akan bicara soal Islam Nusantara, peradaban sajalah yang saya kira hadarah Islamiyah Al-Jawiyah. Kenapa Al-Jawiyah? Sebab Nusantara ini dulu orang-orang Timur Tengah dan orang-orang luar negeri menyebutnya Jawi. Kita pernah punya tokoh-tokoh besar Jawi seperti Syekh An-Nawawi Al-Bantani dari Banten, Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Syekh Ihsan yang kitabnya dipakai sampai sekarang dipakai pegangan di Al-Azhar University, Syekh Ihsan Al-Jampesi dari Jampes Kediri, ada Syekh Minangkabau, ada Syekh Yasin Al-Padani dari Padang, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari awal Islam datang itu peradaban yang mewarnai adalah dari abad ke-13 sampai ke-15 itu adalah kerajaan Malaka dan kerajaan Majapahit. Kemudian abad ke-16 mulai kerajaan Demak, kerajaan Islam yang pertama, dan wali-wali. Kemudian yang perlu dicatat adalah penerus dari kerajaan Demak, yaitu Mataram, khususnya Sultan Agung. Saya minta nanti Inus juga meneliti tentang
Sultan Agung ini. Sultan Agung lah yang memadukan antara kalender Hijriah dengan Jawa. Maka kita mengenal ada Suro Sapal Mulud dan seterusnya, dengan Muharram dan seterusnya. Sultan Agung inilah yang memadukan, mulai memadukan antara priayi dan santri, antara orang darah biru dan rakyat jelata, atau dalam bahasanya Dr. Abdul Halim egaliter atau segala macam itu. Dari sana lalu timbul apa istilah, tidak hanya ilmu tapi ada istilah ngelmu. Istilah ilmu jadi istilah ngelmu. Ilmu itu masih teori-teori, ngelmu sudah diamalkan. Sudah ngelmu, orang yang berngelmu. Kemudian pada waktu Sultan Agung itulah di orang Jawa melaksanakan ajaran Islam tanpa merasa itu ajaran dari Islam. Tidak tahu, seperti sekarang kalau kita apa-apa ditanya dalilnya, Qur'annya apa, ayat Qur'annya apa, hadisnya apa. Kalau dibilang hadis ini, hadisnya sahih apa dhaif, itu zaman sekarang karena lagi seneng-senengnya belajar hadis ya. Dulu sudah ada di Jawa yang sebutan agomo ageming aji, itu menjadi cekelannya orang Jawa, agomo ageming aji. Jadi kemuliaan, aji, nilai dari manusia itu muncul dari agamanya. Orang-orang, kalau Anda melihat tuturan-tuturan Jawa itu sampai berikan kepada kiai seperti Kiai Abdul Ala, dengan mudah beliau memberikan dalil-dalilnya. Tapi beliau tidak pernah berdalil karena ilmunya sudah ngelmu tadi, sudah malakah. Yang dalil-dalil itu masih belum malakah. Dari sana lalu ke pesantren-pesantren. Kalau tadi saya menyebutkan Malaka, Majapahit, Demak ini, di situ kita yang sering mendengar tentang wali-wali songo itu. Wali-wali songo itu adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman Islam yang mendalam, bukan hanya ilmu tapi ilmu. Mereka mengamalkan ilmunya sehingga dengan mudah orang-orang akan tertarik mengikutinya karena tidak hanya ngomong. Jadi seperti Sunan Derajat itu tidak hanya ngomong, berilah baju kepada orang yang telanjang, berilah makan orang yang lapar, berilah tongkat kepada orang yang buta dan seterusnya. Tapi beliau memberi itu. Wali-wali songo itu karena itu dengan cepat sekali ketika wali songo, lalu Islam begitu pesat berkembang. Dari wali songo turun lagi, nah ini kalau saya orang modern kayak Dr. Abdul Halim akan saya pasang gitu dari atas sendiri, Malaka, Majapahit, Demak, gitu. Saya masih ortodok jadi tambahan sendiri yang gitu-gitu kan ya. Jadi pesantren-pesantren ini umumnya di pondok pesantren dan kiai-kiainya mempunyai ciri. Saya tidak bicara kiai apa pesantren sekarang ya, kiai dulu lah. Karena ini saya bicara urutannya dari Wali Songo ke pesantren dulu. Adapun pesantren sekarang urusannya Pak Abdul Halim. Pesantren dulu itu kiainya mempunyai ciri-ciri, ilmunya mempunyai tanggung jawab sampai yaumul qiyamah. Kiai-kiai dulu mempunyai ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul qiyamah. Kalau kiai menyampaikan sebuah hadis misalnya,
Misalnya innamal a'malu binniyat, tidak seperti halnya mubalek-mubalek televisi itu yang dengan gagah mengatakan sabda Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innamal, seolah-olah dia tetangganya Rasulullah aja. Kalau kiai-kiai pesantren itu selalu dia bisa menunjukkan dari mana beliau mendapatkan hadis itu. Saya misalnya mendapatkan hadis itu dari kiai saya, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ali Maksum, Kiai Marzuki, Kiai Mahrus Ali, dan beliau-beliau bisa menunjukkan. Misalnya Kiai Bisri akan mengatakan saya dapat ini dari Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan bisa menceritakan saya dapat ini dari Syekh Paleh. Syekh Paleh dari, terus sampai saya mendengar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Jadi nanti kalau di akhirat dia mau hisab ditanya, kamu kok bisa mengatakan ini hadisnya Rasulullah dari siapa? Saya tinggal bilang dari guru saya. Guru saya tinggal bilang guru saya. Sampai kepada sahabat Umar, kata Rasulullah dari siapa? Dari Jibril dari siapa? Dari Rabbul Izzah. Kalau sampean ditanya nanti dari mana sampean mengatakan ini hadisnya Rasulullah? Ini dari majalah Hidayatullah. Nah, itu melacaknya sudah sulit itu. Karena sudah mati lama majalah jadi ini. Itu satu. Ciri dari kiai itu ilmunya di samping mendalam mempunyai silsilah. Kalau kiai itu mengajarkan Ihya Ulumuddinnya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali misalnya, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bisa menurutkan saya membaca ini dari guru saya ini dari guru ini sampai ke Abu Hamid Al-Ghazali sendiri. Demikian seterusnya, semuanya menggunakan itu. Karena itu ada istilah ijazah. Ijazah itu kiai memberikan kepada santrinya apa yang dibawanya. Saya mendapatkan dari ini sekarang saya ijazah. Orang yang sudah diberi ijazah dia bisa mengajarkan itu. Ada lagi kiai pesantren itu yang agak keren. Jadi kalau memberi ijazah tanya dulu, kamu minta ijazah, apa kamu siap untuk mengamalkan ijazah? Misalnya minta ijazah tentang Ihya Ulumuddin, minta diajar kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Itu kiai yang streng, itu ditanya, kamu kok minta diajar kitab Ihya, siap mengamalkannya? Kalau bilang siap, baru diajar Ihya. Meskipun seorang akan diajar, tapi kalau tidak. Demikian kuat memegang tradisi tanggung jawab yang luar biasa. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah kecintaan mereka kepada umat. Yang dzununa ilal ummah bi'ainir rahmah. Melihat umat itu dengan kasih sayang. Mungkin beliau-beliau itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma, terjemahan dari itu mereka selalu memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Orang bodoh diajar, bukan orang bodoh ditempelin. Orang sesat ditunjukkan jalannya, bukan ditunjuk-tunjuk. Orang tidak punya modal, kasih modal. Bahkan orang mau cari mantu dicarikan. Kiai-kiai saking rahmatnya kepada. Kalau rakyat berkelahi sama penguasa, dulu Belanda misalnya, kiai membela rakyat. Itu dulu saya bilang. Sekarang nggak tahu apa
Belani rakyat, atau belani penguasa, atau belani pengusaha, gak jelas. Kemudian ciri lain adalah ruhud dakwah yang besar sekali. Ini mengambil dari pendahulunya, ini warisan dari pendahulunya, dari para wali-wali sampai ke tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruhud dakwah yang besar sekali. Ruhud dakwah itu apa ya? Semangat mengajak, mengajak. Anda bandingkan sekarang. Sekarang ini hampir-hampir saya tidak melihat ruhud dakwah itu. Ruhud dakwah itu timbul dari azizun alaihi ma'anittum. Salah satu ciri dari Rasulullah yang kemudian diturunkan kepada wali-wali dan ulama-ulama, yang dalam kaitan pembicaraan saya adalah kiai pesantren, ruhud dakwah. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah mempunyai satu ciri yang menjadi identitas beliau sebagai pemimpin. Azizun alaihi ma'anittum. Kalau sampai baca terjemahan Departemen Agama, insya Allah tidak paham. Dengarkan aja terjemahan saya yang bebas. Azizun alaihi ma'anittum artinya Rasulullah itu tidak tahan melihat penderitaannya umat. Azizun alaihi ma'anittum. Kalau didebat, berat terasa baginya penderitaanmu. Itu gak jelas itu. Itu artinya tidak tahan melihat penderitaan. Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan umat. Itu sebabnya muncul yang namanya dakwah, muncul yang nama amal ma'ruf nahi mungkar, karena Rasulullah tidak tahan melihat umatnya sengsara, apalagi sampai di neraka. Itu yang dilupakan orang. Semangat mengajak yang ada pada kiai-kiai pesantren itu juga warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda masih ingat ketika Rasulullah dilempari batu di Taif ketika mengajak orang-orang menyembah Allah, itu sampai malaikat pun gregetan. Sampai Rasulullah dibilang sama malaikat, sampean kekasihnya Allah, tinggal minta saja Allah supaya disikat orang-orang ini. Orang nggak jelas ini, mau diajak nggak mau kok melempar. Itu kan bodoh yang sudah berlipat ganda itu. Mau diajak nggak mau kok melempar. Sampai saya ajak, ayo ke Rembang yuk. Ngajak ke Rembang. Itu kan tololnya udah ada karuan itu. Kalau nggak mau ya sudah, diajak nggak mau sudah. Nggak mau kok melempar, itu luar biasa. Malaikat sampai gregetan itu. Sudah, minta saja kepada kekasih Anda, nanti saya yang bagian merakit bomnya, kan begitu. Malaikat sudah nawarin gitu, tapi Kanjeng Rasul apa katanya? Duh, saya ini diutus untuk mengajak, bukan untuk menghancurkan. Diutus untuk mengajak, bukan untuk membinasakan. Kalau tidak dapat orang tuanya, anaknya, nggak dapat anaknya, cucunya. Apa yang terjadi? Berkat ruhud dakwah yang seperti ini, anaknya musuh bebuyutan, anaknya siapa namanya, Al-As bin Wa'il masuk Islam, Amr bin Al-As. Anaknya Al-Walid bin Mughirah, sesepuh Quraisy yang melawan Kanjeng Nabi, masuk Islam, Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid perang Uhud kemarin masih mencar-ngacir pasukan Islam. Ikrimah, anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal masuk Islam.
Abu Sufyan, komandan panglima tertinggi perang Uhud, yang menyebabkan ada perang Badar, masuk Islam. Istrinya yang mengunyah-ngunyah jantungnya Sayyidina Hamzah, Hindun, masuk Islam. Ali Songo juga menggunakan itu. Uhud dakwahnya besar sekali, sehingga seperti misalnya saya yang dekat tempat saya saja, Sunan Kudus. Sampai kalau ke Kudus sekarang mencari soto sapi nggak akan ketemu. Yang ada soto kerbau. Kenapa? Karena ruh dakwahnya mendorong beliau untuk anak buahnya, tidak usah makan sapi. Ada saudara-saudara kita yang memuja sapi. Kerbau itu rasanya sama. Kalau mau makan sapi, soto sapi, ganti kerbau saja, supaya mereka tidak tersinggung. Luar biasa. Akhirnya Kudus sekarang semua, termasuk mereka yang memuja. Dan sampai sekarang orang Kudus masih nggak mau makan sapi, masih makan kerbau. Itu saking ikhlasnya. Ini ciri yang lain dari kiai itu adalah ikhlas. Karena ikhlasnya maka dia bicara didengarkan oleh orang, diikuti oleh orang. Bahkan sampai sekarang orang masih tidak mau makan sapi. Ini ciri-ciri itu. Ruh dakwah itu yang sekarang menurut istilahnya Pak Dr. Abdul Halim tergerus. Orang sering mengacaukan antara dakwah dengan amal ma'ruf nahi munkar. Ini kira-kira dua hal apa satu hal ini? Kalau dari lafadznya itu dua hal. Dakwah itu mengajak. Wa ma'adraka mengajak. Mengajak itu ada nuansa ngerayu, ada nuansa bujuk. Kalau tidak paham maknanya ngajak, sampai ke terminal, lihat calo-calo bis itu dai yang luar biasa. Bisa ditiru dai-dai Jakarta itu ya. Mereka memamerkan keindahan bisnya masing-masing. Nah sini saja Pak, ini full AC. Ini tarifnya murah, wah baru, mesinnya baru, ada karaoke-nya. Enggak lalu terus tangannya orang dipegang, masa ngajak nggak ngerti maknanya sih? Ngajak istri dengan memerintah istri lain. Ngajak istri itu pakai variasi. Iya. Bagaimana supaya dia terajak? Kadang-kadang sudah pakai variasi saja tidak terajak kok. Apalagi tidak pakai variasi, digelandang saja. Serah sudi, malah. Ini jadi sekarang yang tadi dikhawatirkan oleh Dr. Abdul Halim adalah memang ada pendangkalan pemahaman. Jadi semangat keagamaan tidak imbang dengan kedalaman pemahaman tentang Islam itu. Jadi dikiranya Syekh Google itu adalah sudah segala-galanya. Ini mereka buka Google, yang dimana orang-orang yang tidak jelas itu tadi. Karena itu Anda kalau ingin melihat hadarah yang terjadi yang kemudian mewarnai Nusantara ini, sebetulnya hadarah desa. Saya tadi lihat kaos kakinya semua orang ini desa kabeh kita ini. Kalau ingin lihat orang ini berasal dari desa pada di kota, lihat kaos kakinya. Maaf ini Profesor Abdul A'la ini kelihatan sekali. Dan kaos kakinya kelihatan kalau dia dari pucuk gunung itu.
Saya tadi perhatikan semua. Jarang sekali, ternyata jarang sekali yang dari kota, jarang sekali. Ini desa semua. Dan sampai harus bangga dengan pedesaan. Jangan lalu ini itu seperti inilah, sedikit-sedikit bahasa asing biar itu namanya rendah diri itu. Saya ingin mengatakan bahwa pada waktu penguasa-penguasa bercokol di kota, kiai-kiai menjadi penguasa-penguasa di desa-desa, membentuk suatu hadarah tersendiri di desa-desa. Dan itu terjadi. Itu sudah bukan, tidak pernah dalil orang desa itu. Tapi mereka ta'awunnya luar biasa. Mereka tidak tahu ta'awanu alal birri wat taqwa. Tapi kalau ada tetangganya bikin rumah, dia ikut saja. Kalau ada tetangganya yang meninggal, wedok-wedok bawa tenong semua ke sana tanpa ada undangan. Ada tamu tidak ditanya dulu urusannya apa, langsung dikeluarkan semua. Mulai teh pahit sampai ganjril itu. Tahu ganjril enggak? Ganjril itu ganjril ngaril itu. Rotinya gede-gede. Segala yang dia miliki dikeluarkan semua. Baru ditanya dari mana. Tetangganya kayak apa saja dia tahu. Meskipun dia tidak tahu hadisnya. Mangkana yu'minu billahi fal yukrim jarah, mangkana yu'minu billahi fal yukrim dhaifah, tidak tahu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tidak tahu. Dalil-dalil segala macam itu sudah menjadi budaya di pedesaan. Maka kalau Anda ingin melihat perbedaan orang desa sama orang kota, ini orang kota, ini orang desa, tengah kasih cermin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya. Mana kira-kira yang lebih patuh dengan ajaran Rasulullah, orang kota apa orang desa? Anda bisa mijir satu persatu tentang peri kehidupan. Kalau sebut-sebut egaliter di desa, keikhlasan di Indonesia, mandiri desa, percaya diri Indonesia, desa, sederhana desa. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang desa itu menjajah kota. Kiai Abdul A'la menjajah Surabaya. Tapi sayangnya banyak itu tadi. Banyak orang desa yang tidak percaya diri. Ketika di kota, dia mengkotakan diri. Tidak mendesakan kota, tapi justru dia mengkotakan diri. Itu sekitar lucu, wagu itu loh. Desa ngotak-ngotakan diri, wagu. Dua sinan kok sandalnya jepit itu surat cocok belas. Mestinya itu orang-orang desa yang di kota ini dia menjajah dalam pengertian yang sesungguhnya. Moral, mentalitas, peradaban yang dari desa itu ditularkan ke kota. Bukan lalu mengkotakan dirinya. Tidak ada baiknya. Anda kalau lihat sekarang yang disebut-sebut tadi itu radikalisme segala macam itu dari mana? Bukan dari desa, dari kota. Mereka menyerbu desa. Itu orang-orang kampus. Pertama kali Anda baca sejarahnya, baca lihat mula-mula muncul dari mana. Mereka tidak bisa membaca kitab aslinya. Tapi ketika orang-orang barat tertarik dengan Islam, menerjemahkan kitab-kitab Islam dalam bahasa mereka, bahasa barat, Inggris, Prancis, Jerman dan lain sebagainya, orang-orang kota bisa membaca paling tidak yang Inggris itu. Terjemahan yang sudah diseleksi oleh mereka dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dulu yang namanya kitab Islam itu di toko kitab, tidak ada di toko buku, tidak ada. Kitab-kitab seperti tafsirnya ayah saya, Ghazali Mustafa,
nggak akan Anda jumpai di toko buku, adanya di toko kitab seperti Salim Nabhan, Toha Putra, Menara Kudus, As-Sagaf, itu toko kitab. Kalau buku saya nggak ada di toko kitab, adanya di toko-toko buku, tidak di Gramedia, Gedung Agung segala macam itu. Jadi apa namanya, setelah itu lalu wah, seperti orang yang baru, orang kaya baru juga kelihatan kemaruknya itu. Orang Islam baru ya kemaruk, intelektual Islam baru ya kemaruk, ustadz baru ya kemaruk. Itu banyak sekali sih kemaruk itu. Dan sayangnya orang-orang desa itu melihatnya terus, karena tadi itu terpengaruh bahwa kota itu pokoknya kota set, desit itu selalu dulu penghinaan orang desa, dan orang desa terkena hinaan itu. Terus dia mencoba tampil ke kota-kotaan. Semua kayak gini yang desi. Biar dilihat seperti orang kota. Ini orang desa itu kan pokoknya dari kota. Kota yang paling kota di Indonesia ini adalah Jakarta. Lalu Jakarta ini kalau dilihat dari Amerika itu desa. Maka dia suka niru Amerika, Eropa, terus begitu. Jadi asal usulnya itu dari luar negeri semua, dari luar negeri. Pokoknya kalau dari luar negeri mesti pokok. Dan itu yang begitu duluan adalah orang kota. Ada koboi Texas pakai celana ngapret, nggak lama anak-anak muda Jakarta ngapret semua. Baru kalau setelah Jakarta, Surabaya. Setelah Surabaya baru Jombang gitu. Tapi begitu urut-urutannya. Nah yang paling desa sendiri itu, misalnya Diwek atau mana, itu kasihan sekali. Di sini baru napret, di Jakarta sudah kombor celananya, modelnya sudah kombor. Jakarta anak-anak mudanya ceplian, Surabaya ceplian, Jombang baru mau ceplian, sama sudah hirungnya yang dicepli gitu. Dan itu akan ke segala segi kehidupan kita. Karena ada Islam itu juga dari sana. Pokoknya kalau sembahyang itu tidak boleh mengatakan sembahyang itu, yang benar sholat. Jangan bilang saudara, akhi, ukhti, akhwat. Sekarang itu orang bisa melok. Ada insya Allah itu tidak benar itu. Semua berubah dengan insya Allah. Pakai barat luar negeri. Di Indonesia sudah punya sendiri bahasa sendiri, S sama I untuk shin, karena orang dari luar pakai S sama H. Wah, semua menggunakan itu insya Allah. Yang pertama dari Muhammad Afandi, tanyanya mengapa sekarang banyak intelektual yang mensederhanakan agama. Ini ada dua pengertian mensederhanakan itu. Mensederhanakan itu dalam pengertian agama itu tidak sederhana lalu dibikin sederhana, atau kita memberikan pengertian agama secara sederhana. Ini berbeda dua hal. Kiai-kiai itu selalu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi
khatibin nas ala qadri ukulihim. Tidak pernah kiai-kiai itu membuat sulit pikirannya rakyat awam yang sederhana, sehingga kalau menjelaskan tidak pakai jelimet-jelimet, aplikatif, langsung tidak dilaksanakan. Karena yang diajak bicara Rasulullah juga begitu. Anda kalau melihat hadis-hadis Rasul itu tadi Anda sudah tahu ada konteks-konteksnya. Yang dihadapi Rasulullah banyak sekali. Ada orang yang tanda kutip intelek seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Ada yang awam, dan itu akan berbeda. Jadi yang Anda maksud itu menyederhanakan penyampaian agama ini, atau apa? Atau agama yang sebetulnya tidak sederhana lalu disederhanakan. Maka kita tidak bisa menunjuk para pendahulu kita, karena pendahulu kita itu ngerti Islam yang sesungguhnya, bahwa Islam itu tidak sederhana, cuma jangan dipersulit. Rasulullah SAW mengatakan sendiri, bersabda dan pakai taukid, innad dina yusrun, innad dina yusrun. Agama itu mudah. Bukan hanya agama itu mudah, sungguh agama itu mudah. Innad dina yusrun. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Kalau mempersulit, tidak sederhanakan, dia yang akan walham. Ya, saya kira ini bagus sebagai pengabdiannya alumni dari UIN ini yang ingin berbuat untuk masyarakat, sehingga seharusnya memang begitu tuh ya, kita mendapatkan ilmu, mengamalkannya, memberi manfaat kepada masyarakat dengan bekal ilmu yang kita dapat. Jadi saya kira bagus, apalagi temanya itu adalah tema yang aktual karena mengenai tantangan-tantangan kita yang selama ini menamakan diri sebagai umat Islam yang berperadaban Islam Nusantara ini mendapat tantangan-tantangan dengan adanya kelompok-kelompok yang keras, yang tidak sepaham dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, mereka kalau Muslim ya harus jangan berhenti belajar tentang Islam, jangan berhenti belajar tentang Islam. Yang menjadi masalah selama ini adalah orang-orang yang berhenti belajar karena merasa sudah ngerti. Jadi saya selalu mengatakan, terutama kepada anak-anak muda, jangan pernah berhenti belajar. Terutama belajar agama, belajar Islam. Itu kalau berhenti, kata Rasulullah SAW, orang itu akan tetap pandai selama ia mau belajar. Kalau dia sudah berhenti belajar karena merasa sudah pandai, mulailah dia bodoh. Jadi kalau kita itu berhenti belajar tentang Islam, dikiranya Islam sudah dikuasai semua, ini yang menjadi masalah di masyarakat. Maka mereka, apapun pangkatnya, apa dia sudah ustadz atau kiai, tidak boleh berhenti mempelajari Islam. Ada Islam itu, ada yang mengira Islam itu hanya fikih. Di sana masih ada ilmu-ilmu lain dalam Islam. Jadi harus ilmu yang paling penting harus diperdalam adalah ilmu tentang Allah itu sendiri, untuk mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengenal Allah Ta'ala, bagaimana kita mau menyenangkan Allah Ta'ala? Bagaimana kita mau mencari ridha Allah Ta'ala? Kita mencari ridha Allah, mau menyenangkan Allah, harus kenal sama Allah. Untuk itu harus belajar.
pemirsa acara dunia bagi di Universitas Islam Negeri Surabaya diakhiri beberapa mahasiswa di Universitas Islam Negeri Surabaya. Materi yang dibicarakan khusus menyatakan bahwa menyampaikan tentang peradaban Islam di Indonesia dan tentang perbedaan ataupun ciri-ciri dari para kiai mengenai ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Dan bisa dan menemani Anda dalam satu jam dengan Anda sebagai bertugas kembali dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.